mata puji doa naik kasih shalom. Adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Miss harap semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang kita sapa yuk teman-teman yang ada di sini. Shalom adik-adik semuanya. Shalom, shalom Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah siap belum memuji Tuhan? Sudah. Siap, Miss. Oke, kalau sudah siap, mari kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Selanjutnya kita nyanyi ke lagu pujian kita yang kedua, Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Bang Kevin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian kita yang ketiga. Yesus itulah satu-satunya. Bang Kevin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik yang di rumah, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, puji syukur atas berkah dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami, berkati kami sampai akhir ibadah ini ya Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah juga kedua orang tua kami, jagalah mereka, berikanlah mereka kesehatan. Terima kasih ya Bapa, amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sampai 2. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.
Kita mendengarkan hukum Taurat. Adik-adik sekolah minggu, kita mendengarkan hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut kembali menasihati mereka, serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Kita bernyanyi dari buku ND 453 ayat 1 dan 2. Sada Goar Naumuli. Kita mendengarkan ayat bulanan dari anak sekolah minggu. Ayat bulanan untuk bulan Agustus. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu untuk kita pada Minggu 23 Agustus 2020. Minggu 11 setelah Trinitatis. Nats khotbah untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30 dengan judul atau tema Aku Mengenal Tuhanku. Berikut adik-adik jangan lupa ya untuk setiap minggu mengikuti ibadah online sekolah minggu melalui channel YouTube HKBP Pagaran Nauli. Begitu juga buat adik-adik selalu diharapkan untuk menjawab kuis setiap minggunya dan mengirimkannya kepada tiap wali-wali horongnya. Kemudian buat adik-adik kami setiap mengikuti ibadah online diharapkan adik-adik kami untuk mengikutinya dengan baik ya. Bagaimana layaknya kita mengikuti ibadah di gereja. Lalu setiap persembahan yang kita berikan di hari Minggu kita berikan kepada
baik itu boleh melalui Sintuawek ataupun guru-guru sekolah minggu yang kemudian diserahkan kepada pihak gereja. Dan juga buat adik-adik kami sekalian yang mau untuk berpartisipasi mengisi acara online, boleh segera menghubungi guru sekolah minggu ya Dik ya. Demikian warta sekolah minggu buat kita pada minggu ini. Shalom. Kita mendengarkan lagu persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Bless the Lord, oh my soul.
Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, Mu dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ikuti doa yang diucapkan Amang ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami anak-anak sekolah minggu. Pada saat ini
kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ada yang tahu nats khotbah untuk minggu hari ini? Ada yang tahu enggak? Nah, sekarang abang kasih tahu bahwa nats khotbah untuk minggu ini tertulis di dalam kitab Markus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat 27 sampai ayat 30. Beginilah bunyinya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik sekolah minggu, dulu waktu Amang masih SD, sama seperti kalian, kira-kira kelas 4, diajarkan guru pepatah, pasti kalian tahu sampai sekarang itu. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau diajarkan bagaimana kita mengenal sesama, mengenal teman-teman, dan mengenal Yesus. Setiap orang memiliki pemahamannya atau pengenalannya antara yang satu dengan orang yang mau dikenalnya. Misalnya, adik-adik sekolah minggu ada berapa ratus ini di HKBP Pagaran Nauli. Katakanlah 200. Yang 200 ini memiliki pemahaman yang berbeda mengenal Amang sendiri yang berdiri di sini. Coba, menurut adik-adik Amang siapa? Capen. Ya, Capen. Aritonang. Ya, betul. Amang Walter. Ya, betul. Tapi bagaimana caramu mengenal Amang itu mempengaruhi kedekatanmu. Kalau kamu hanya mengenal Amang sebagai Capen, ya tentu kamu hanya mengenal ya di gereja, di pertanian, kalau ada punguan ibu-ibu, punguan bapak-bapak, anak sekolah minggu, lalu pulang. Kalau ada yang mengenal Aritonang, ya itu marganya, yang satu marga nanti merasa dekat, yang lain mungkin tidak terlalu. Kalau kamu menganggap Amang ini sebagai abang, maka hubungan yang terjadi itu adalah bagaimana kekerabatan yang terjadi seperti hubungan abang adik. Itu misalnya. Begitulah dengan Yesus. Yesus kan berjalan tuh. Dulu kan belum ada motor. Jadi Yesus kan selalu berjalan-jalan dari desa ke desa, kota ke kota. Ya gitulah. Jalan-jalan dia begitu kan. Dia kan harus bersaksi juga gitu.
Sama seperti anak sekolah minggu, kan belum ada Facebook atau ya handphone gitu atau apapun. Lalu Yesus kan jalan dari desa-desa ke desa. Terus dia mengatakan, menyebarkan Injil, menyebarkan kerajaan Allah begitu, lalu mengatakan, oh ini guru, oh ini nabi. Itu sebabnya Yesus bertanya sama murid-muridnya, setelah kita berjalan jauh gitu, dari desa ke desa, kota ke kota, yang kalian dengar, apa pemahaman orang-orang banyak itu yang di desa itu tentang aku? Lalu murid-murid katakan, oh tadi ada yang bilang engkau itu nabi. Terus tadi ada yang melihat karena engkau membuat mujizat dan bisa berbicara dengan Allah. Ada yang mengatakan, oh dia Elia. Terus ada juga yang mengatakan, oh ini sebenarnya raja. Dan masih banyak lagi. Tapi Yesus memancing murid-murid. Kalau bagi mereka aku hanya Elia, kalau bagi mereka aku ini hanya nabi, siapa aku bagimu? Lalu mereka diam. Dengan gagahnya Petrus langsung mengatakan dari imannya, engkau adalah Mesias yang kami lihat. Mesias artinya yang diurapi oleh Allah, yang menyelamatkan manusia, yaitu Kristus itu sendiri. Nah adik-adik juga begitu. Semua orang yang di dunia ini memiliki pemahamannya yang berbeda tentang Yesus. Ada yang bilang Yesus itu nggak betul Tuhan. Yesus itu hanya nabi. Ada pula yang mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, masa dia disalib? Kalau dia Tuhan, harusnya dia bisa dong menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan adik-adik yang percaya sama Yesus dihina dan diejek. Masa ada Tuhannya digantung-gantung? Masa ada Tuhannya yang disalibkan, disiksa? Gak perlu berkecil hati. Karena kamu mengenal Yesus adalah untuk dirimu sendiri. Gak perlu persetujuan orang lain. Kalau kamu mengenal Yesus, pasti itu adalah hubunganmu dengan Tuhan, bukan hubunganmu orang lain dengan Tuhan. Jadi nggak perlu kamu meminta persetujuan orang. Apa kau setuju bahwa Yesus itu Tuhan? Bila hatimu mengatakan Yesus adalah Mesias, kamu harus percaya. Karena itulah bukti bahwa kamu mengenal Yesus itu sebagai Allah anak yang datang ke dunia. Tapi bagaimana caranya mengenal ya? Bagaimana syaratnya untuk mengenal? Hanya satu syarat mengenal Yesus. Dan itu menjadi syarat pertama. Adik-adik harus berjumpa. Tidak ada perkenalan tanpa perjumpaan. Gak mungkin orang bisa saling kenal kalau dia gak berjumpa. Mau kamu jumpa di media sosial, itu perjumpaan. Maka saling mengenal. Dan orang yang mengenal Yesus dan berjumpa kepada Yesus itu pasti terlihat dari perilakunya. Seperti apa? Orang yang mengenal Yesus dan berjumpa dengan Yesus, pasti dalam hidupnya dia selalu rajin berdoa, mengandalkan Yesus dalam setiap langkah kehidupannya. Kalau gitu di mana kita berjumpa dengan Tuhan? Kita berjumpa dengan Tuhan di mana, Dik? Di dalam doa, di dalam nyanyian, di dalam Alkitab, dan di dalam kesusahan yang datang sama kita. Disitulah kita berjumpa dengan Yesus. Jadi adik-adik harus berjumpa dulu, baru mengenal Yesus. Setelah mengenal Yesus, baru berbuah isi kehidupannya. Itu sebabnya adik-adik, kalau dikatakan di sini tadi bahwa menurut Petrus, Yesus itu adalah Mesias, maka menurut adik-adik sekolah minggu yang berjumpa dan telah mengenal Yesus, kamu harus bersaksi kepada dunia dengan mengatakan Yesus adalah Mesias di dalam hatiku. Dia yang menyelamatkan aku. Dialah juru selamatku. Tapi gak perlu bilang-bilang sama orang. Itu sebabnya Yesus katakan apa?
Ketika murid-muridnya mengatakan engkau adalah Mesias, tapi Yesus katakan jangan bilang orang. Kenapa? Kok dilarang kami ngomong bahwa Yesus adalah Mesias? Kenapa, Dek? Lihatlah, kalau kamu baca Alkitab sampai seterusnya, mereka kabarkan pun Yesus itu adalah Mesias, mereka nggak percaya. Justru mereka semakin membunuh Yesus. Tapi mereka percaya ketika Yesus mati, disalibkan dan bangkit, disitulah mereka baru takjub. Itu sebabnya kita nggak perlu mengatakan, semalam aku jumpa sama Yesus, semalam Yesus itu baik kali loh, aku ditolongnya. Nggak perlu begitu. Bertuhan itu apa? Nggak perlu berlebihan, biasa-biasa aja. Artinya apa? Kamu katakan pun sama orang, belum tentu orang percaya, Dik. Tapi kalau Tuhan menunjukkan mujizatnya melalui kita, di situ orang pasti takjub. Dia akan bertanya, siapa yang melindungi dia? Di situ kita berkata, Yesus. Begitu cara bersaksi. Jadi berjumpa, berkenalan, setelah berkenalan ya biasa-biasa aja, nggak perlu berlebihan. Tapi saat kesusahan datang, kita tetap tegar. Saat kesusahan datang, kita tetap bersukacita. Lalu orang bertanya, kok dia bersukacita? Padahal kami udah siksa dia, udah banyak tantangan. Lalu kita berkata, karena Yesus hidup di dalam aku. Disitulah orang takjub. Sekali lagi, orang yang berjumpa dan mengenal Yesus pasti berbuah dalam hidupnya melalui perubahan sikap. Tahu nggak lagu Sejak Ku Kenal Yesus? Kayaknya lagu ini jarang dinyanyikan, tapi Amang yakin adik-adik pasti bisa ikuti. Lagunya, sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Tahu nggak? Tahu atau tidak? Kalau tahu bilang, kalau enggak bilang juga. Tahu? Nyanyi kita ya. Mau atau enggak? Yuk nyanyi yuk. Tunggu abang ambil dulu stand mic ya. Tunggu. Yakin mau nyanyi kan? Mau atau tidak? Ayo kita nyanyi. Ada nanti gerakannya. Bisa kalian ikuti? Bisa. Buktinya kalau kita udah mengenal Yesus. Ayo, Bang Kevin. Sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Syalalala. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Keselamatan darimu. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Keselamatan darimu. Iya, siapa? Oke. Nah,
Itu tadi gerakan Amang sendiri. Yuk biar semua kita terlibat. Semua kan harus happy kan, udah berjumpa dengan Tuhan, harus bersuka cita gitu. Yuk, Mem, Miss, yuk datang ke sini yuk. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita harus tunjukkan sama anak sekolah minggu juga kalau kita juga bersuka cita guru-gurunya. Kita happy kok di sini. Sini Miss. Oke, ini timnya, ini guru sekolah minggunya, Miss dan Mem. Yuk sapa-sapa adik sekolah minggunya. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu. Siap bernyanyi? Siap. Siap gerakannya? Oke, Bang Kevin siap? Siap katanya. Bang Kevin. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskan, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Dosaku. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Asik nggak? Asik nggak? Asik kan? Asik mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan pasti berbahagia. Tuh goyangannya aja asik. Syalalala, aku mengenal Tuhan. Sejak ku pandang Yesus, hidupku berubah. Dek, carilah Yesus. Pasti kau akan berjumpa. Kalau engkau berjumpa dengan Yesus, pasti hidupmu berubah. Bila kau telah berjumpa dengan Yesus dan mencari Yesus, maka Yesus akan memberi berkat samamu. Dan di dalam berkat itulah sukacita. Bila kau mengenal dan mencari Yesus, maka bertambahlah sukacita samamu. Itu maksudnya. Jadi orang yang udah berjumpa dengan Yesus, hidupnya itu bersukacita, nggak bersungut-sungut, nggak nangis, nggak manja, tapi mandiri. Karena Tuhan menolong. Ingat, di dalam Yesus ada sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang mengajarkan anak-anak untuk mau datang dan mengenal Engkau di dalam nama Yesus. Siapapun yang telah mengenal Engkau ya Tuhan, pasti akan beroleh sukacita.
Anak-anak sekolah minggu Tuhan pakai untuk bersaksi sebagai bukti bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus, seperti Petrus yang mengenal Yesus dengan berkata, "Engkau adalah Mesias." Kami pun percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan kami, yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan, kuatkanlah anak sekolah minggu supaya mereka mampu bersaksi, beriman yang teguh di tengah-tengah dunia. Tuhan kiranya memakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 848 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah minggu kita. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama ya mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sukacitaku penuh.
Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Dosaku Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Syalalala, kasih Tuhan. Syalalala, hidupku dibenarkan. Syalalala, terima kasih Tuhan. Syalalala, keselamatan darimu. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Jangan una mepet ule homa ude ata ali angi alu ai alu upa una ai angan ili homa hi angan ili homa hi. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskan, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus Sejak ku kenal Yesus,